Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan Roma pasal 7 ayat 6 diilustrasikan hubungan lama dengan dosa, hubungan baru dengan Allah. Dengan analogi majikan dan hamba dalam Roma 6 ayat 15 sampai dengan 23. Dengan analogi pernikahan Roma 7 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan baca Roma 6 ayat 15 sampai dengan 23 yang berbicara tentang hubungan lama dengan dosa, hubungan baru dengan Allah, dengan analogi majikan dan hamba. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Kali-kali tidak. Sebelumnya, Roma 6 ayat 14, Rasul Paulus berkata, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Lalu dalam ayat 15 ini, lawan orang Yahudi bertanya, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Rasul Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Lalu memberi penjelasan dengan panjang lebar tentang alasannya. Mulai ayat 16 sampai dengan 23. Saya membaca ayat 16. Apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Intinya, bahwa apabila seorang manusia menyerahkan diri kepada seseorang untuk mentaatinya, ia menjadi hamba dosa. Akibatnya kematian. Atau ia menjadi hamba ketaatan yang mengakibatkan kebenaran. Tolong baca lagi. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu? Ini arti menyerahkan dirimu, artinya terbiasa. Ada unsur terbiasa. Kamu terbiasa menyerahkan dirimu kepada seseorang
sebagai hamba untuk mentaatinya. Kamu adalah hamba orang itu. Artinya kamu menjadi hamba orang itu yang harus kamu taati. Maka bisa dibaca demikian. Kamu menjadi hamba dosa dengan kematian sebagai akibatnya. Atau menjadi hamba kewajiban dengan kebenaran sebagai akibatnya. Sekali lagi saya baca, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu terbiasa menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu menjadi hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin, artinya yang mengakibatkan kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang mengakibatkan, bahasa Inggris result, yang mengakibatkan kamu kepada kebenaran. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat lama tinggal di dalam Tuhannya sendiri, artinya di dalam dirinya sendiri, secara moral dan spiritual. Manusia hanya bebas memilih dengan tindakan tunduk berulang-ulang. Apakah dia akan menjadi hamba dosa dan iblis atau hamba Kristus dan kewajiban. Kita tidak dapat menjadi hamba dosa dan Kristus pada saat yang sama. Jika kita berbuat dosa, kita adalah hamba dosa dan iblis, dan bukan hamba Kristus lagi. Jika kita berbuat dosa, iblis adalah Tuhan kita, dan bukan Kristus. Dan dosa itu adalah pelayanan iblis. Dan kebenaran, righteousness, adalah pelayanan Tuhan. Yohanes 8 ayat 34 dan 1 Yohanes 3 ayat 8 sebagai ayat referensinya. Ayat berikutnya, yaitu ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Di sini kata pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kata pengajaran secara harafiah, model pengajaran, yaitu pengajaran yang benar dari rasul-rasul. Selagi rasul-rasul masih hidup pun, guru-guru palsu memberitakan pengajaran yang keliru dalam gereja. Seperti dikatakan dalam Efesus 4 ayat 20 dan 1 Yohanes 4 ayat 1. Maka Roma 6 ayat 17 dapat dibaca demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati mulai mentaati model pengajaran. Yaitu pengajaran yang benar yang telah diteruskan kepadamu dari rasul-rasul. Roma 6:18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kebenaran yaitu righteousness, bukan truth. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, righteousness. Ayat berikutnya, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Aku mengatakan hal ini secara manusia. Artinya, aku mengatakan hal ini untuk mudah dimengerti karena kelemahan kamu. Sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Karena kebangkitan pertama disebut blessed and holy, berbahagia dan kudus dalam Wahyu 20 ayat 6. Dan Yerusalem baru
tempat di mana kita akan masuk melalui kebangkitan pertama disebut kota kudus dalam Wahyu 21 ayat 10. Jadi, tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan kebangkitan pertama disebut berbahagia dan kudus. Yerusalem baru disebut kota kudus. Jadi, jika kita menghasilkan buah pengudusan dalam hidup di bumi, sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Seperti dikatakan dalam Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ayat 20 ini menyatakan fakta bahwa manusia tidak bisa menjadi orang suci dan orang berdosa. Dan tidak dapat melayani Kristus dan iblis. Atau menjadi hamba dosa dan kebenaran pada saat yang bersamaan. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi manusia tidak bisa menjadi orang suci dan orang berdosa pada saat yang bersamaan. Dan tidak dapat melayani Kristus dan iblis. Atau menjadi hamba dosa dan hamba kebenaran pada saat yang bersamaan. Saya akan baca Roma 6 ayat 20 bersambung dengan ayat 21. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Daripadanya. Waktu kamu hamba dosa. Buah apakah yang kamu petik? Waktu kamu hamba dosa. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Yaitu waktu kamu menjadi hamba dosa. Buah yang kau peroleh, semuanya itu menyebabkan kamu sekarang malu. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kematian kedua, lautan api. Jadi dosa memiliki dua hasil utama. Dosa memiliki dua hasil utama. Sekarang, rasa malu dan kekosongan. Pada kesudahannya, kematian yang kedua, yakni lautan api. Akhir dari kehidupan menabur dalam daging. Roma 6 ayat 21 sampai 23, Roma 8 ayat 13, Galatia 6 ayat 7 dan 8, Wahyu 20 ayat 6 dan Wahyu 20 ayat 10 sampai dengan 15. Sekarang Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kalimat, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi, kebenaran, yaitu righteousness, memiliki dua hasil utama. Sekarang, kehidupan yang kudus. Pada kesudahannya, hidup yang kekal. Akhir dari kehidupan menabur dalam roh. Sekali lagi, dosa memiliki dua hasil utama. Sekarang rasa malu dan kekosongan. Kalau pada kesudahannya, kematian yang kedua, lautan api, akhir dari kehidupan yang menabur dalam daging. Sedangkan kebenaran, righteousness, memiliki dua hasil utama. Sekarang, kehidupan yang kudus. Pada kesudahannya, hidup yang kekal. Akhir dari kehidupan yang menabur dalam roh. Roma 6 ayat 22 dan 23, dan Roma 8 ayat 13, Galatia 6 ayat 7 dan 8, Yohanes 6 ayat 27.
Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sambil membandingkan dalam ayat ini, sambil membandingkan dosa dan Allah, upah dan karunia, maut dan hidup yang kekal. Ayat 23 ini merangkum Roma 6 mulai ayat 12 sampai dengan 22. Jadi Roma 6 ayat 12 sampai dengan ayat 22 dirangkum dalam ayat 23 ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kata upah dosa ialah maut. Kata upah secara harafiah artinya dalam bahasa Yunani, caka untuk tentara. Seperti katakan dalam Lukas 3 ayat 14, 1 Korintus 9 ayat 7. Arti upah di sini adalah upah yang harus dibayarkan kepada para prajurit. Tentang ini saya bacakan satu ayat Roma 4 ayat 4. Ya, silakan dibaca. Roma 4 ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Upah yang harus dibayarkan kepada para prajurit. Itu adalah arti upah dalam konteks ayat 23 ini. Dengan cara ini, orang berdosa harus membayar harga untuk dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dan pada akhirnya itu adalah maut, yaitu kematian yang kedua, lautan api. Keadilan ilahi, divine justice, berkewajiban untuk memberi orang berdosa upah mereka. Kalau tidak, berhutang kepada mereka untuk selamanya. Lukas 12 ayat 5, Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15. Kata karunia Allah, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kata karunia dalam bahasa Yunani, karisma, yang berarti hadiah yang melibatkan kasih karunia. Jadi dalam Alkitab Emphasized Bible, karunia Allah ini diterjemahkan God's gift of favor, yang berarti hadiah Allah dalam kasih karunia. Karunia Allah ini diterjemahkan hadiah Allah dalam kasih karunia. Hidup kekal adalah suatu hadiah gratis. Seperti katakan dalam Roma 6 ayat 23 dan Roma 5 ayat 15 sampai dengan 18, Efesus 2 ayat 8 dan 9, dan Yohanes 10 ayat 28. Manusia memang pantas mendapat neraka akibat dosa, sedangkan manusia tidak pantas mendapat hidup kekal. Karena hidup kekal merupakan hadiah dalam kasih karunia. Roma 6:23, Roma 5 ayat 15 sampai dengan 18, Efesus 2 ayat 8 dan 9, dan Yohanes 10 ayat 28. Yesus Kristus sendiri telah memperoleh hidup yang kekal dan memberi hidup yang kekal dengan cuma-cuma kepada semua orang yang percaya. Yohanes pasal 3 ayat 16, pasal 6 ayat 27, Roma 3 ayat 24. Selanjutnya kita akan baca Roma 7 ayat 1 sampai dengan 6. Dan Roma 7 ayat 1 sampai dengan 6 membahas hubungan lama dengan dosa dan hubungan baru dengan Allah dengan analogi pernikahan. Kita akan baca Roma 7 ayat 1 sampai dengan 6 dengan analogi pernikahan, membahas hubungan lama dengan dosa dan hubungan baru dengan Allah. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup.
Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berjinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi, jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berjinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab, waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Kalau Roma pasal 6 menyatakan kewajiban semua orang untuk menjalani kehidupan yang suci. Dalam Roma pasal 7, Paulus membuktikan bahwa orang Yahudi dibebaskan dari semua kewajiban untuk memelihara hukum Taurat. Dan juga Paulus menunjukkan mengapa hukum Taurat tidak berdaya untuk membebaskan manusia dari dosa dan neraka. Dan hubungan lama dengan dosa, hubungan baru dengan Allah diilustrasikan oleh analogi pernikahan dalam Roma 7 ayat 1 sampai dengan 6. Dan sekarang saya akan membaca Roma 7 ayat 1 dan 2 secara bersambung. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Dikatakan akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Kematian memutuskan semua ikatan pernikahan. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 39. Roma 7 ayat 3. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Di sini kata kamu menunjukkan orang Yahudi. Kamu juga, yaitu orang Yahudi, telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Di sini tubuh Kristus adalah tubuh Kristus yang dikorbankan, bukan tubuh Kristus sebagai jemaat. Kalau tubuh Kristus sebagai jemaat dalam Efesus 1 ayat 23, Kolose 1:18 dan ayat 24. Orang Yahudi telah mati bagi hukum Taurat. Itu berarti dengan matinya sebagai manusia, Kristus telah menggenapi tipe-tipe dan nubuat-nubuat hukum Taurat, serta membatalkan hukum Taurat. Kalimat supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Supaya kamu menjadi milik orang lain. Kalimat ini dalam Williams Translation, so that you may be married to another husband. Sehingga kamu dapat menikah dengan suami yang lain.
Suami yang lain adalah Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Roma 7 ayat 4 dapat dibaca demikian. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu orang Yahudi juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus yang dikorbankan, sehingga kamu dapat menikah dengan suami yang lain, yaitu Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Roma 7 ayat 5, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, yakni waktu kita masih hidup dalam dosa. Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita dan olehnya menghasilkan dosa. Nafsu dosa, passions of sins, bertindak bertentangan dengan hukum Taurat dan dibuat sangat berdosa oleh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah sarana untuk mengungkapkan betapa berdosanya kita. Jadi Roma 7 ayat 5 dapat dibaca demikian. Ketika kita masih berada di dalam daging dan program jasmani dari hukum Taurat, nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat menghasilkan dosa agar kita berbuah bagi maut. Dan hukum Taurat harus menghukum dosa-dosa itu. Tentang hal ini dijelaskan dalam Roma pasal 7 ayat 7 sampai dengan 26. Sekali lagi ayat 5 saya baca kembali dengan cara demikian. Ketika kita masih berada di dalam daging dan program jasmani dari hukum Taurat, carnal ordinances, nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat menghasilkan dosa agar kita berbuah bagi maut. Dan hukum Taurat harus menghukum dosa-dosa itu. Jadi hukum Taurat adalah sarana untuk mengungkapkan betapa berdosanya kita. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Kalimat, kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Dia yang mengurung kita adalah hukum Taurat. Jadi kalimat ini yaitu kita telah mati bagi Dia, yaitu bagi hukum Taurat yang mengurung kita. Kalimat ini mengartikan bahwa kita telah mati dalam dosa sementara di bawah hukum Taurat dan tidak berdaya untuk membebaskan diri dari belenggu dan kematian hukum Taurat. Kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, yaitu bagi hukum Taurat. Sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Dalam Kristus, in Christ, kita telah dibebaskan dari hukum Taurat yang menghukum dosa kita, tetapi tidak menyediakan pengampunan dosa dan kemampuan untuk mentaati hukum Taurat. Hanya dalam Kristus kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sedangkan hukum Taurat menghukum dosa kita, namun tidak menyediakan kasih karunia pengampunan dosa dan kemampuan untuk mentaati hukum Taurat. Kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. In newness of spirit. Ini keadaan baru menurut roh menyinggung Roma 6 ayat 4 yang dikatakan hidup dalam hidup yang baru. Serta mengantisipasi Roma pasal 8 yang berbicara tentang Roh Kudus.
Jadi Roma 7 ayat 6 dapat dibaca demikian. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi hukum Taurat yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama yang usang menurut huruf hukum Taurat, yaitu Taurat Musa. Haleluya. Saya mau reviewkannya. Dua hal, yaitu tentang kebenaran, righteousness, dan dosa. Masing-masing memiliki dua hasil utama. Dosa memiliki dua hasil utama. Sekarang rasa malu dan kekosongan. Pada kosongannya, kematian yang kedua, lautan api, akhir dari kehidupan yang menabur dalam daging. Sedangkan kebenaran, righteousness, memiliki dua hasil utama. Sekarang kehidupan yang kudus. Pada kosongannya, hidup yang kekal, akhir dari kehidupan yang menabur dalam roh. Haleluya. Kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah. Bapa, walaupun kami menjadi hina, bahkan menjadi tahi di mata manusia. Karena sukses yang sejati adalah mendapat Yerusalem baru, kota kudus. Maka kami mau berusaha. Kami sungguh-sungguh berusaha untuk bertobat. Dan Alkitab menganjurkan kita berusaha hidup damai dengan semua orang. Dan kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maka selagi kami hidup, kami mau berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Dan hidup mengejar kekudusan. Dosa apapun kami mau akui kepada Tuhan dan kepada manusia yang berkaitan dengan dosa yang kami perbuat. Sehingga darah Yesus menjadi efektif untuk mendapat pengampunan dosa. Bila kami tidak bertobat, tidak mengakui dosa, darah Yesus tidak menjadi efektif. Malahan ada tembok antara Allah dengan kami. Dan oleh tembok itu, kami bisa dilemparkan ke dalam lautan api. Kami sangat menakuti hal itu. Ada satu tembok antara hubungan dengan Allah dan manusia kami ini. Satu tembok yang mengakibatkan kami dilemparkan ke dalam lautan api. Maka, walaupun kami menjadi tahi di mata manusia, kami mau berusaha untuk bertobat sungguh-sungguh, mengakui dosa kami. Karena kehidupan sukses yang sejati, arti sukses yang sejati adalah mendapat Yerusalem baru, kota yang kudus, sebagai tempat tinggal kami yang abadi. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Amin.